wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen dari Warung Emak. Di sini ada nama anggota kelompok yang telah menyusun website ini. Selanjutnya ada latar belakang dari pembuatan website ini. Jadi di sini ada banyak usaha kecil termasuk toko kelontong masih mengandalkan pencatatan manual menggunakan buku catatan untuk mencatat transaksi penjualan, pembelian, stok barang, dan hutang pelanggan. Metode manual ini menimbulkan berbagai permasalahan nyata, kesulitan mencari riwayat data transaksi lama, resiko kehilangan data akibat kerusakan atau kelalaian, kesalahan perhitungan stok yang tidak terdeteksi, proses pembuatan laporan yang lambat dan tidak akurat. Contohnya, usaha orang tua penulis menggunakan buku catatan terpisah untuk pembelian, penjualan, stok, dan hutang. Seiring bertambahnya transaksi, pencatatan manual menjadi semakin rumit dan rawan kesalahan. Kondisi ini tuh sering mendorong kebutuhan sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pencatatan secara digital, akurat, dan efisien. Lalu ada tujuan sistemnya juga, yaitu mencatat transaksi penjualan dan pembelian secara digital, mempermudah pengelolaan data barang, pelanggan, dan supplier, memantau stok barang secara akurat dan real-time, mengelola pencatatan hutang pelanggan secara terstruktur, mengurangi resiko kesalahan akibat pencatatan manual, mempercepat pencairan data dan pembuatan laporan, meningkatkan efisiensi usaha dengan sistem berbasis web yang terintegrasi, mendukung pengambilan keputusan melalui data yang akurat dan terorganisir. Sistem informasi manajemen toko kelontong berbasis web dirancang untuk menggantikan pencatatan manual dengan solusi digital yang efisien dan terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pemilik usaha memantau seluruh operasional toko, mulai dari transaksi harian, stok barang, hingga pengelolaan hutang pelanggan secara akurat dan real time. Dengan antarmuka berbasis web, sistem dapat diakses kapan saja tanpa instalasi tambahan, sehingga mendukung efisiensi dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Dan selanjutnya ada permasalahan yang diselesaikan. Stok tidak konsisten, kesulitan memantau stok karena data tersebar dan tidak terintegrasi, menyebabkan informasi stok tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Sulit cari riwayat transaksi, dan tidak ada sistem pencarian yang efisien untuk menemukan riwayat transaksi lama, membuat pelacakan data historis menjadi sangat sulit. Kesalahan perhitungan stok. Resiko kesalahan perhitungan stok tinggi akibat pencatatan manual yang tidak terintegrasi antara transaksi pembelian dan penjualan. Lalu ada kesulitan tracking hutang, ada rekap laporan manual lambat, tidak ada audit trail, tidak tersedia riwayat aktivitas pengguna untuk keperluan audit transaksi, sehingga tidak bisa melacak siapa yang melakukan perubahan data. Selanjutnya ada landasan teori sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau usaha. SIM mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pada waktu yang tepat. Dengan adanya SIM, data mentah dari berbagai transaksi bisnis dikonversi menjadi informasi yang bermakna dan berguna, seperti laporan penjualan, grafik tren, stok, dan ringkasan keuangan. Manfaat utama penerapan SIM dalam usaha meliputi mengkonversi data transaksi harian menjadi laporan dan grafik yang informatif, meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi pencatatan, meningkatkan akurasi data sehingga mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data, memudahkan pemantauan stok, hutang, dan transaksi secara real time, mendukung pertumbuhan usaha melalui pengelolaan informasi yang terstruktur. SIM berbasis web memungkinkan akses data kapan saja dan di mana saja melalui browser, mendukung multi-user, serta terintegrasi langsung dengan basis data relasional untuk efisiensi maksimal. Landasan teori basis data relasional dan entity relationship database.
Basis data relasional adalah sistem penyimpanan data yang mengorganisasikan informasi dalam bentuk tabel 2 dimensi, baris dan kolom yang saling terhubung melalui relasi antara tabel. Sistem ini menjamin keamanan dan konsistensi data melalui properti ACID, atomicity, consistency, isolation, durability, serta mendukung integritas referensial yang memastikan hubungan antar data selalu valid dan tidak mengalami inkonsistensi. Keunggulan basis data relasional, performa optimal dalam pengelolaan data besar, keamanan transaksi melalui properti ACID, serta integritas referensial yang menjaga konsistensi hubungan antar tabel. Lalu ada entity relationship. Diagram EIRD adalah model konseptual yang menggambarkan struktur data melalui entitas, atribut, dan hubungan relasi one-to-one dan one-to-many. Contoh, satu supplier memiliki banyak transaksi pembelian. Tabel 2 dimensi saling berelasi menggunakan primary key dan foreign key, memungkinkan query data yang kompleks, pencarian efisien, serta laporan terintegrasi dan berbagai entitas secara bersamaan. Aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah perangkat lunak yang diakses melalui browser internet tanpa memerlukan instalasi tambahan di perangkat pengguna. Pengguna cukup membuka browser dan mengakses URL sistem sehingga memudahkan pengguna di berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Sistem berbasis web memungkinkan pemrosesan data yang dinamis dan dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Dengan mekanisme autentikasi dan otorisasi yang aman, integrasi antara sisi server dengan basis data relasional memungkinkan pengelolaan data yang konsisten, terstruktur, dan aman. Setiap permintaan dari pengguna diproses di server, lalu hasilnya dikirim kembali ke browser secara real-time. Keunggulan utama aplikasi berbasis web antara lain kemudahan akses dari mana saja, tidak bergantung pada sistem operasi tertentu, pembaruan sistem cukup dilakukan di server tanpa perlu update di setiap perangkat, serta mendukung pengelolaan data usaha secara efisien dan terintegrasi. Perancangan sistem dan workflow sistemnya. Alur logistik operasional, pembelian, pencatatan barang masuk dari supplier ke sistem, penjualan, proses transaksi barang keluar kepada pelanggan, stok, pembaruan otomatis saldo barang setiap transaksi, riwayat stok, setiap mutasi tercatat untuk keperluan audit, stok opnam, pencocokan data stok sistem dengan fisik barang, alur manajemen kredit, hutang pelanggan dicatat otomatis saat transaksi kredit, detail hutang terhubung langsung ke data pelanggan. Pembayaran hutang direkam per transaksi secara bertahap. Sistem memastikan proses bisnis terstruktur, efisien, dan minim kesalahan manual. Perancangan sistem relasi tabel utama. User ke log aktivitas itu one to many, supplier ke pembelian itu one to many, pembelian ke detail pembelian itu one to many, barang ke detail pembelian juga one to many, barang ke detail penjualan one to many, barang ke stok itu one to one, barang ke riwayat stok itu one to many, barang ke stok opnam itu one to many. Pelanggan ke hutang itu one to many, hutang ke detail hutang itu one to many juga, hutang ke pembayaran hutang itu one to many, penjualan ke detail penjualan itu juga one to many. Relasi antara tabel dirancang menggunakan prinsip basis data relasional untuk memastikan integritas referensial dan konsistensi data. Setiap entitas utama seperti barang, pelanggan, supplier, dan transaksi saling terhubung melalui foreign key. Relasi one to many memungkinkan satu entitas memiliki banyak record terkait, seperti satu pelanggan dapat memiliki banyak hutang, dan satu pembelian memiliki banyak detail item. Desain ini mendukung efisiensi query dan kemudahan pengelolaan data secara menyeluruh. Implementasi database tabel utama. Users menyimpan kredensial, login, dan hak akses pengguna sistem. Ada admin dan kasir. Lalu ada barang. Data produk meliputi nama, harga beli atau jual, kategori, dan satuan barang. Stok dan riwayat stok mencatat saldo, stok barang terkini, dan mutasi keluar masuk barang.
supplier dan pelanggan, data kontak mitra bisnis, supplier dan pembelian pelanggan toko. Log aktivitas mencatat seluruh aktivitas penggunaan sistem untuk keperluan audit transaksi. Ada stok opnam mendukung audit fisik barang untuk memverifikasi kesesuaian data stok. Pembelian dan penjualan mencatat transaksi barang masuk dari supplier dan barang keluar ke pelanggan. Hutang dan pembayaran mengelola piutang pelanggan beserta rincian cicilan dan pelunasan hutang. Kesimpulannya, transformasi digital sistem berhasil mengubah pencatatan manual menjadi digital yang terstruktur dan efisien. Fitur lengkap pengelolaan barang, supplier, pelanggan, transaksi, stok, hutang, dan laporan aktivitas tersedia secara terintegrasi. Data terstruktur, data tersimpan rapi sehingga mudah dikelola, dicari, dan diaudit kapan saja. Proses transaksi lebih cepat dan akurat dibandingkan pencatatan dengan buku catatan manual. Minim resiko kesalahan, mengurangi resiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan yang sering terjadi secara manual. Solusi efektif. Sistem berbasis web ini menjadi solusi nyata untuk mendukung operasional dan meningkatkan efisiensi usaha toko kelontong. Sistem informasi manajemen toko kelontong berbasis web yang dikembangkan telah membuktikan bahwa digitalisasi pencatatan usaha kecil adalah langkah nyata menuju efisiensi operasional dengan fitur-fitur yang lengkap dan terintegrasi. Sistem ini mampu menggantikan proses manual yang rentan kesalahan, mempercepat pengambilan keputusan, serta memberikan kemudahan akses data secara real-time, menjadikannya solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi usaha toko kelontong modern. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pembuatan sistem basis data yang telah dikembangkan oleh kelompok kami, yaitu sebuah website bernama Wemak, Warung Emak. Website Wemak dirancang untuk membantu pemilik warung kelontong dalam mengelola dan mencatat aktivitas usaha mereka secara lebih terstruktur dan efisien. Sistem ini berfokus pada pengelolaan data penjualan, stok barang, serta pencatatan keuangan yang terintegrasi dalam satu platform. Pada halaman dashboard, pengguna dapat melihat berbagai informasi penting, seperti jumlah penjualan harian, jumlah hutang pelanggan yang belum lunas, serta kondisi stok barang yang tersedia. Dengan adanya dashboard ini, pemilik warung dapat memantau perkembangan usahanya secara cepat dan mudah. Selain itu, website ini juga memiliki fitur master data yang digunakan untuk mengelola data barang, kategori, supplier, dan berbagai data penting lainnya. Kami juga menyediakan fitur manajemen hutang yang memungkinkan pemilik warung mencatat transaksi pelanggan yang berhutang serta memantau status pelunasannya dengan lebih teratur. Dari sisi basis data, sistem ini dibangun menggunakan struktur database yang saling terhubung melalui berbagai relasi antar tabel. Hal ini memungkinkan data penjualan, detail penjualan, barang, supplier, pelanggan, dan hutang dapat terintegrasi dengan baik sehingga mengurangi duplikasi data dan meningkatkan konsistensi informasi yang tersimpan di dalam sistem. Melalui website Wemak, kami berharap proses pencatatan dan pengelolaan usaha warung kelontong dapat menjadi lebih efektif, akurat, dan mudah digunakan oleh pemilik usaha. Selanjutnya, saya akan langsung masuk ke dalam sistem login dari website Wemak ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur login dan register yang terdapat pada website Wemak. Fitur register digunakan untuk membuat akun baru agar pengguna dapat mengakses sistem pada halaman register. Pengguna diminta mengisi beberapa data seperti nama, email, dan password. Setelah data diisi dan dikirim, sistem akan menyimpan informasi tersebut ke dalam database pada tabel pengguna. Dengan adanya proses registrasi ini, setiap pengguna memiliki akun yang unik dan dapat diidentifikasi oleh sistem. Setelah memiliki akun, pengguna dapat masuk ke dalam sistem melalui halaman login. Pada halaman login, pengguna memasukkan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Sistem kemudian akan melakukan proses validasi dengan mencocokkan data yang dimasukkan dengan data yang tersimpan di database. Apabila email dan password sesuai, pengguna akan diberikan akses ke dalam website dan diarahkan ke halaman dashboard. Namun,
Apabila data yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Fitur login dan register ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sistem, karena hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses data dan fitur-fitur yang tersedia di dalam website. Dengan demikian, data penjualan, stok barang, supplier, pelanggan, dan hutang dapat dikelola dengan lebih aman dan terkontrol. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih dalam tentang website ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo teman-teman, di sini kami akan mendemonstrasikan web sistem informasi point of sale atau POS dan manajemen inventory yang kami beri nama sistem WMK. Untuk pertama halaman pertama itu ada dashboard. Di dashboard MWK itu ada total barang, total spoiler, total pelanggan, dan total stok. Untuk ini ada penjualan hari ini. Penjualan hari ini untuk penjualan mungkin penjualan keluar, ini penjualan masuk, ini piutang. Untuk grafik penjualan 30 hari secara real time. Dan ini untuk transaksi terbaru. Di dashboard ini juga meringkas perform toko secara real time walaupun data-data pada tabel terpisah. Dashboard ini akan merangkum metrik penting seperti total barang yang aktif, ringkasan transaksi hari ini, dan stok. Sistem ini dioperasikan oleh pengguna dengan hak akses yang terbagi menjadi admin dan kasir. Baik, saya akan mendemonstrasikan data barang. Halaman ini adalah tempat di mana kita mendaftarkan semua produk yang dijual di toko. Nah, seperti yang terlihat di layar, setiap barang yang diinput akan memiliki informasi detail mulai dari nama barang, kategori produk seperti rokok ataupun miokarbu, dio, obat, dan segalanya. Salah satu fitur penting di halaman ini adalah manajemen status barang. Kita bisa mengubah status barang menjadi aktif jika masih dijual atau non aktif jika barang tersebut sudah tidak dipasarkan lagi. Baik, kita langsung pengaplikasiannya. Apabila kita akan menambahkan sebuah barang, kita ketik aja nama barangnya apa. Misal sampo pentin kategori berarti barang harga jual sih kira ya pentin 1000 sesaset satuannya 1000 satuan 1000 itu satu simpan sekarang kembali. Dan apabila kita salah nama barangnya atau ingin mengedit namanya, tinggal pencet edit dan kita tinggal edit apa yang kita mau. Misal ini pentin ganti menjadi sunslik. Oke, nah itu saja sudah. Selanjutnya, baik, terima kasih Mas Hanan. Sekarang akan saya lanjutkan di bagian data supplier. Di bagian data supplier di sini, halaman ini berfungsi sebagai buku kontak digital untuk semua pemasok toko kita. Di dalam data supplier ini mencakup nama supplier, alamat, serta nomor HP. Sama seperti fitur barang tadi, data supplier juga dilengkapi dengan status aktif dan non-aktif. Jadi jika ada pemasok yang sedang tidak bermitra dengan kita, datanya cukup dinonaktifkan saja agar riwayat transaksinya di masa lalu tetap aman. Untuk data mitra dari sisi pembeli akan dilanjutkan Mas Amin. Nanti akan dilanjutkan Mas Amin. Sekarang saya mau menjelaskan dulu di sini cara menambahkan supplier. Bisa langsung klik tambah supplier.
Lalu kita beri nama di sini bebas ya, misalnya Sito. Alamatnya kita di sini lihat aja. Nomor HP-nya juga bebas. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini sudah muncul nama supplier Sito dengan alamat Lahap, terus nomor HP yang tertera di sini. Apabila kita mau mengedit, bisa langsung klik edit aja. Misalnya mau mengganti alamatnya. Di sini kita ganti menjadi Bobot Sari. Kita update. Baik. Lalu kita lihat detailnya. Nah, di sini sudah berubah. Apabila kita mau menonaktifkan, tinggal klik aja nonaktifkan, lalu klik OK. Maka di sini akan terhapus otomatis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Amin. Silakan Mas Amin. Baik, terima kasih Ika. Sekarang kita masuk ke menu data pelanggan. Selain mencatat supplier, sistem kami juga menyediakan fitur untuk merekam data customer atau pelanggan tetap. Pada halaman ini, admin kasir bisa menambahkan profil pelanggan yang berisi nama, alamat, nomor HP, dan aksi. Mengapa data pelanggan ini penting? Selain untuk database marketing, data ini sangat krusial jika pelanggan tersebut melakukan transaksi yang tidak langsung lunas atau berhutang. Tanpa mendaftarkan profil di halaman ini, transaksi kasbon tidak akan bisa diproses oleh sistem. Lalu bagian proses barang masuk toko akan menemukan tambah pelanggan, akan nama, alamat, HP, selanjutnya simpan. Nah, sudah ada nama Agus, nomor HP, dan ada aksi detail dari nama tersebut yang sudah tersimpan. Edit dalam menu untuk penambahan nama Agus. Nah, update. Nah, ada menu aksi hapus. Kita akan menghapus salah satu nama tersebut. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Rizka. Ya, terima kasih untuk Mas Amin. Selanjutnya kita akan beralih ke transaksi operasional toko, menu pembelian. Ya, di menu pembelian ini digunakan untuk melakukan restock barang dari supplier. Di sini misalkan kita akan melakukan pembelian baru, kita hanya perlu memilih supplier yang tadi sudah diinputkan oleh Mbak Ika, memilih tanggal beli, selanjutnya memilih barang untuk dibeli. Misalkan kita memilih barang transit, jumlah barang misalkan kita 12, harga beli misalkan kita cantumkan satu piecesnya 5.000. Ya, kita simpan. Ini kita pilih supplier, misalkan kita pilih suppliernya di Indomaret. Ya, kita simpan. Oke. Di sini sistem akan sudah otomatis akan menghitung total nilai pembelian pada tanggal tersebut. Dan juga keunggulan sistem ini ialah begitu transaksi pembelian ini disimpan, jumlah barang yang dibeli otomatis akan langsung masuk dan menambah jumlah persediaan di gudang. Detail, misalkan kita mau melihat detailnya di sini, ya, barang
sudah tercatat? Ya, untuk alur barang keluar, rekan saya Alin akan mendemonstrasikan fitur penjualannya. Oke, terima kasih Rizka atas penjelasannya. Di sini kita tiba di fitur yang paling sibuk, yaitu di fitur penjualan. Fitur penjualan ini di sini itu biasa kasir melayani pembeli sehari-hari ya. Saat ada pembeli yang beli, nanti kasirnya bakalan klik penjualan baru. Terus nanti di sini ada tampilan seperti ini. Terus nanti di sini ada tanggal, ada metode pembayaran, ada barang, ada jumlahnya. Di sini kita pilih barang, bisa kita pilih kemudian misalnya cuma 2, terus nanti kita pilih barangnya 1. Nanti kita pilih metode pembayaran, misal kita pilih metode pembayaran yang fix. Nanti di sini kita klik simpan, nanti bakal muncul di tabelnya. Terus nanti kita klik detail, di sini bakalan muncul ada tanggalnya, ada totalnya, ada barangnya, di sini ada kuantitinya, terus di sini ada harga, dan di sini juga ada subtotalnya. Nah, untuk alur barang yang keluar namun bagaimana jika pelanggan membayarnya nanti? Kita akan menjelaskan fitur hutang. Oke, terima kasih Ain. Betul sekali, untuk pelanggan yang mengambil barang namun belum membayar lunas, transaksinya akan dialihkan ke manajemen hutang. Nah, di halaman ini sistem mencatat rincian barang apa saja yang dihutang, ditautan langsung dengan nama pelanggan. Misalnya di sini kita tambahkan hutang baru, kita bisa pilih nama pelanggannya, misalnya nama pelanggannya Hanan. Setelah itu dia beli sampurna kretek dengan stok 8. Dia beli jumlah 2 pieces, lalu kita simpan hutang. Di sini muncul hutang sampurna kretek sebesar 46.000. Setelah kita input nominal bayarnya, dan sistem akan menghitung sisa hutang secara otomatis. Ini jika kita misal sistem cicil, di sini bisa kita misalnya 20.000. Nah, simpanan bayaran, terus kita lihat riwayat bayar. Nah, di sini kita sudah mencicil 20.000. Setelah itu kita bayar hutang lagi, karena sisa hutang sisa 26.000, maka kita lunasin 26.000 simpanan pembayaran. Kita lihat riwayat pembayar. Di sini sudah tertera berapa kali dia mencicil untuk dia melunaskan, dan di sini sudah tertera lunas. Semua keluar masuk barang dari transaksi tadi bermuara di satu tempat, yaitu stok yang akan dijelaskan oleh Linda. Terima kasih. Terima kasih Ica. Semua transaksi yang telah dijelaskan terhubung dengan halaman manajemen stok. Sistem kami menggunakan trigger sehingga stok akan diperbarui secara otomatis. Di sini kita sudah masuk ke halaman stok barang, kemudian kita akan mencoba memasukkan stok, klik stock of name, kemudian kita pilih barang, contoh kita pilih Dio, kemudian kita masukkan stok fisiknya. Di sini kita coba masukkan 10, kemudian kita klik simpan of name. Di sini stok barang akan terupdate. Kemudian untuk melihat lebih detail, kita klik detail. Di dalam detail ini kita bisa melihat riwayat stok barang tersebut, di jam berapa barang tersebut keluar dan masuknya. Untuk fungsi stock of name sendiri, yaitu untuk mengecek dan mencocokkan jumlah stok barang fisik di gudang dengan jumlah stok yang tercatat di sistem. Seluruh aktivitas tersebut dapat direkap dalam laporan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Oke, terima kasih Linda. Di sini ada bagian laporan barang. Di sini di laporan penjualan ada total penjualan yaitu 248.000 rupiah, dan di sini ada ID barang dan ada tanggal barang yang kita jual, dan di sini ada metode yang pembeli itu membayar dengan cash atau QRIS, dan ada total yang kita jual ke
pembeli. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Atan. Baik, terima kasih untuk Mas Yuda. Sebagai penutup, sebagai sistem yang baik itu harus memiliki rekam jejak penggunanya. Oleh karenanya, kami membuat halaman log aktivitas berikut. Halaman ini ibarat CCTV digital. Setiap kali user, baik itu admin ataupun kasir, melakukan login, menambahkan barang baru, menonaktifkan barang, atau menghapus data, sistem akan mencatatnya di latar belakang. Kami merekam aktivitas apa yang dilakukan lengkap dengan waktu kejadiannya, ya, atau timelapse. Fitur ini sangat penting untuk mencegah kecurangan dan memudahkan audit jika menjadi kesalahan input data oleh penggunanya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami sebagai demo sistem WMAK. Sebagai demo sistem WMAK. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.